Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi matematika wajib, yakni data tunggal. Perkenalkan, nama saya Dinatul Zahro, absen 11. Nama saya Ezra, absen 12. Nama saya Vanessa Sabila, absen 13. Nama saya Tilda Khairunida, absen 14. Nama saya Jasmalika Adira, absen 15. Oke, pertama-tama yang akan kita bahas yakni tentang ukuran pemusatan data. Terbagi menjadi 3, yakni ada mean atau mean adalah nilai rata-rata dengan rumus yakni X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya ditambah Xn dibagi N. Dan N itu merupakan jumlah seluruh frekuensi. Yang kedua itu ada median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan rumusnya yakni Xn per 2 ditambah Xn tambah 1 per 2 dibagi 2. Dan N merupakan jumlah seluruh frekuensi. Yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Selanjutnya, kita coba ke contoh soal yang pertama. Diketahui data nilainya yakni 8, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, dan 10. Yang ditanya yakni tentukan median, mean, median, dan modus. Oke, yang pertama untuk menjawabnya kita harus mengurutkan datanya. Seperti yang sudah ada sebentar. Bentar. Mengurutkan datanya seperti ini, dari kiri ke kanan, itu harus urut ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, yang kedua kita menghitung frekuensi setiap nilai. Yang 4 ada 1, 5 ada 1, 6 ada 1, 7 ada 2, 8 ada 4, 9 ada 2, dan 10-nya ada 1. Jadi, setelah kita jumlahkan, total frekuensinya itu ada 12. Selanjutnya, kita mencari mean atau rata-rata. Caranya itu dijumlahkan semuanya data yang sudah ada, lalu dibagi N. N-nya tadi 12, jadinya hasilnya 89 dibagi 12 sama dengan 7,4 maksudnya. Selanjutnya, mencari median atau nilai tengah. Rumusnya yang sudah ada tadi tinggal dimasukkan, lalu ketemu hasilnya 6,5. Tapi 6,5 itu bukan median atau nilai tengahnya, melainkan urutan dari kiri ke kanannya. Jadi 6,5 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setengah kan? Nah, berarti di tengah-tengah yang ini. Jadi kita ambil dua sisi, kanan dan kiri. Berarti caranya 8 tambah 8, kanan dan kiri, lalu dibagi 2 sama dengan 8. Selanjutnya kita mencari modus. Modus itu kan banyaknya data, banyaknya, apa sih ini, yang paling banyak datanya itu nilai 8. Maksudnya frekuensi yang paling banyak yang ada pada soal, yakni 8 dengan frekuensinya itu 4. Selanjutnya. Lalu contoh soal yang kedua, dengan soal tabel seperti ini, nilai dan frekuensinya sudah ada, yang ditanyakan masih sama tentang median, mean, dan modus. Pertama, mean-nya atau rata-rata itu langsung saja dikalikan, jadi ini nilai dikali frekuensi, dan seterusnya. Jadi seperti ini, dibagi N-nya. N-nya itu tinggal penjumlahan dari seluruh frekuensinya, kayak gini. Jadi seluruhnya 235 dibagi 35 sama dengan 6,7. Itu rata-rata. Selanjutnya median. Nah, mediannya itu kan N-nya udah tahu tadi 35. Jadi 35 dibagi 2. Hasilnya itu 17,5. Karena ini datanya tabel, kita cari aja yang suku ke 17,5 gitu. Nah, kalau nilai 4 itu kan suku 1 sampai 3. Kalau
5, 4 sampai 8. Nah, kalau 6, 9 sampai 18. 17,5 itu ada di sini kan berarti. Jadi mediannya yakni 6. Selanjutnya mencari modus. Modus itu kan nilai yang paling banyak. Jadi yang paling banyak adalah 6 dengan frekuensinya yakni 10. Gitu. Ada pertanyaan, guys? Nggak ada, lanjut materinya. Uji materi kedua ada ukuran letak. Nah, ukuran letak itu merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Nah, data letak itu antara lain kuartil, desil, dan persentil. Dalam menentukan ketiganya harus diingat adalah mengurutkan distribusi dari data yang terkecil sampai terbesar. Oke, lanjut. Oke, di sini yang pertama ada pengertian dari kuartil. Nah, kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian, yaitu yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Dan itu. Oke, jadi rumusnya adalah letak Q I sama dengan I dalam kurung N plus 1 bagi 4. Nah, keterangan Q I itu adalah kuartil ke I, dan N sama dengan banyak data. Oke, lanjut. Oke, jadi ini ada contoh soalnya. Data kita urutkan dulu menjadi 4, 5, 6, 7, 7, 8, ya pokoknya diurutkan ya kan. Nah, di sini juga kita hitung jumlahnya, N. N-nya ini kan ada 12. Oke, nah lanjut. Yang kedua kita cari letak Q1. Nah, karena tadi rumusnya I dalam kurung N plus 2 per 4, jadi kita masukin Q1 jadi I-nya sama dengan 1. Nah, itu sama dengan 1 dikali 12 plus 2 bagi 4. Sama dengan 14 bagi 4 sama dengan 3,5. Nah, Q1 sama dengan X plus 3, X3 ditambah 0,5. Nah, itu baru dikali X4 dikurang X3. Nah, jadi X3-nya yang kita lihat dari data itu sama dengan 6 ditambah 0,5 dikali 7 min 6. Sama dengan 6,5. Oke. Yang kedua, kita cari letak Q2. Nah, Q2 ini rumusnya sama juga, karena ini Q2, jadi I-nya itu kan 2. Kita tulis 2. 2 ditambah N plus 1 bagi 4. Nah, ini jadi sama dengan 2 dikali 12 plus 1 bagi 4. Sama dengan 26. Dibagi 4 sama dengan 6,5. Oke. Nah, Q2-nya sama dengan X6 ditambah 0,5 dikali X7 min X6. Nah, itu kan X6-nya sama dengan 8, ditambah 0,5. X7-nya juga 8, lihat dari data, dan X6-nya tadi juga 8. Jadi 8 ditambah 0,5 dikali 0 sama dengan 8. Oke, yang ketiga kita cari letak Q3. Nah, letak Q3 ini kan I-nya 3, ya udah, jadi 3N plus 2 bagi 4. Jadi 3 dikali 12 ditambah 2 bagi 4, sama dengan 38 bagi 4. Jadi hasilnya 9,5. Nah, Q3 itu karena itunya 9, jadi X9 ditambah 0,5 dikali X10 min X9. Oke, jadi dari data X9 itu 8 dan X10-nya itu 9. Jadi kita masukin aja. Jadi 8 ditambah 0,5 dikali 9 min 8. 8 sama dengan 1, jadi 8 ditambah 0,5 sama dengan 8,5. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua, contoh soal 2. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama kita andai-andaikan saja. Di sini kan nilainya kita lihat frekuensinya saja. Sini 3, jadi 1 sampai 3, 5, itu 4 sampai 8, ya begitu dan seterusnya. Jadi di sini jumlahnya adalah 35. Oke. Yang kedua, letak Q1. Seperti rumus, 1 dikali 35 plus 1 dibagi 4. Nah, oke, jadi hasilnya 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, Q1-nya ya X9 sama dengan 6. Oke. Yang kedua, letak Q2. Jadi, letak Q2 itu rumusnya 2 dikali N plus 1 bagi 4. 2 dikali 35 plus 1 bagi 4. Jadi hasilnya 36 bagi 2 sama dengan 18. Nah, Q2
itu X18 sama dengan 6. Bila dari data itu X18-nya itu 6. Oke. Lanjut, di sini ada letak Q3. Q3 itu kan 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, 3 dimasukin. Maaf, itu ada kesalahan. N-nya itu kan 35, jadi 35 ditambah 1 dibagi 4. Nah, jadi itu hasilnya 108 dibagi 4 sama dengan 27. Q3 sama dengan X27. Nah, X27 di data sama dengan 8. Oke, seperti itu. Ya. Selanjutnya desil. Desil adalah istilah statistik yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama, yaitu bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, bagian 6, bagian 7, bagian 8, bagian 9, dan bagian 10. Dengan kata lain, terdapat 9 nilai membagi data populasi menjadi 10 fragmen yang sama, sehingga setiap fragmen mewakili 1/10 atau 10% populasi. Nilai 9 tersebut ada desil pertama, desil ke-1, desil kedua, desil ketiga, desil keempat, desil kelima, desil keenam, desil ketujuh, desil ke-8, dan desil ke-9. Nah, desil kelima ini disebut juga median, karena desil kelima ini membagi atau nilai tengah. Desil kelima ini nilai tengah atau membagi antara banyak data kanan dan kiri itu sama banyak. Selanjutnya, desil pada data tunggal. Untuk mencari desil pada data tunggal, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu urutkan data yang dari yang terkecil ke yang terbesar jika belum berurut, lalu tentukan banyak datanya. Langkah kedua, tentukan letak desilnya menggunakan rumus di samping. Kita tahu letak desil I sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 10. I menunjukkan desil ke I atau desil yang ingin kita cari. N merupakan banyak datanya. Langkah ketiga yaitu mencari nilai desilnya. Nah, contoh soal pertama ini diberikan data sebagai berikut. Tentukan desil ke-7. Nah, langkah pertama kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, dan 10. Lalu kita tentukan banyak datanya. Banyak datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi datanya ada 12 dan I-nya sama dengan 7 karena kita ingin mencari desil ke-7. Lalu kita substitusi ke rumus, letak desil ke-7 itu sama dengan 7 dikali 12 tambah 1 dibagi 10 sama dengan 91 dibagi 10 sama dengan 9,1. Karena letak desil ke-7 ada di 9,1, maka kita mencarinya dengan data ke-9 ditambah 0,1 dikali data ke-10 dikurangin data ke-9. Kenapa data ke-9? Karena ini letak desilnya itu hasilnya 9,1. Maka dari itu data ke-9 lalu ditambah 0,1 atau lebihnya 0,1 dikali, karena 0,1 ini berada di antara data ke-9 dan data ke-10, maka 0,1 ini dikali data ke-10 dikurangin data ke-9 atau selisihnya. Yaitu untuk lebih jelasnya nih, 4 adalah data pertama, 5 adalah data kedua, 6 adalah data ketiga, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di sini data ke-9 itu adalah 8. Dan data ke-10 itu adalah 9. Maka kita substitusi langsung, 8 ditambah 0,1 dikali 9 kurang 8 sama dengan 8 ditambah 0,1 dikali 1 sama dengan 8,1. Berarti nilai dari desil ke-7 adalah 8,1. Lalu untuk masih soal yang sama, namun kita ingin cari desil ke-5. Sudah diketahui bahwa datanya ini jumlahnya 12, I-nya ini kita mencari desil ke-5, lalu kita substitusi langsung, 5 dikali 12 tambah 1 dibagi 10 sama dengan 65 per 10 sama dengan 6,5. Untuk mencari desil ke-5 itu, karena hasilnya 6,5, itu data ke-6 ditambah 0,5 dikali data ke-7 dikurangin data ke-6. Data ke-6 itu kita bisa lihat di sini adalah 8, 2, 4, 6, 7. Di sini desil ke-8, data ke-6 sama dengan 8 ditambah lebihnya 0,5 dikurangi data ke-7 itu juga 8, jadi 8 kurang 5 sama dengan 0. Jadi desil ke-5 itu 8. Nah, kan tadi diketahui bahwa desil ke-5 itu sama dengan median. Maka kita bandingkan dengan jawaban Dina sebelumnya. Nah, ini 8. Nah, hasilnya sama 8 karena desil ke-5 itu memang sama dengan median. Lalu ada contoh soal 2, data tunggal dengan menggunakan tabel frekuensi. Di sini menentukan desil ke-9.
Langkah pertama, karena ini sudah berurut, jadi kita tinggal menghitung saja jumlah N-nya atau jumlah frekuensinya, yaitu 3 tambah 5 tambah 10 tambah 6 tambah 5 tambah 4 dan tambah 2 sama dengan hasilnya 35. Lalu kita yang mencari desil ke-9. I sama dengan 9. Lalu kita substitusi langsung ke dalam rumusnya. Desil ke-9 sama dengan 9 dikali 35 tambah 1 dibagi 10 sama dengan 324 dibagi 10 sama dengan 32,4. Lalu desil ke-9 sama dengan data ke-32 ditambah 0,4 dikali data ke-33 dikurangi data ke-32. Nah, karena ini tabel frekuensi, jadi kita harus menghitung dulu atau menentukan datanya dulu nih. Nah, ini data ke-1 sampai ke-3 bernilai 4. Dilihat dari frekuensinya, satu data pertama sampai data ke-3 sama dengan 4, lalu data ke-4 sampai dengan data ke-8 sama dengan bernilai 5. Untuk menghitung ini, itu setelah angka 3 kan ada angka 4. Lalu 8-nya ini dapat dari 3 ditambah frekuensi selanjutnya. 3 ditambah 5, 8. Ya kan? Jadi 4 sampai dengan 8 itu nilainya 5. Lalu selanjutnya, setelah angka 8 ada angka 9 sampai dengan 18. 18 ini dapat dari angka 8 ditambah frekuensi selanjutnya 10. Jadinya 18. Dan begitu seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini data ke-32 itu bernilai 9. Dan data ke-33 itu bernilai 9 juga. Jadi 9 ditambah 0,9 dikali 9 dikurang 9 sama dengan 0 ya ini. Jadi 9 tambah 0 sama dengan 9. Jadi nilai desil 9 adalah 9. Lalu selanjutnya ada persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama sehingga terdapat 99 buah nilai persentil. Persentil digunakan untuk memahami dan menafsirkan data. Mereka menunjukkan nilai-nilai di bawah yang persentase tertentu dari dalam data kumpulan data ditemukan. Persentil sering digunakan untuk memahami nilai tes dan pengukuran biometrik. Nah, persentil ini tidak sama dengan persentase. Perbedaannya itu misalkan saja misalkan saja persentase itu seorang siswa mendapatkan nilai 75, itu artinya dia mendapatkan nilai 75%. Dan artinya dia tuh menjawab sekitar jawaban yang benar 3 dibandingkan 4. Setiap 3 dari 4 pertanyaan dia jawab benar. Namun persentil itu jika seorang siswa mendapat nilai di persentil 75, itu artinya nilai dia lebih tinggi dibandingkan 75% siswa lainnya. Jadi dengan kata lain, persentase itu untuk mengetahui seberapa baik siswa tersebut dalam mengerjakan soal, sedangkan persentil itu untuk mengetahui seberapa baik siswa tersebut dibandingkan siswa lainnya. Lalu, persentil pada data tunggal. Persentil pada data tunggal itu cara mencarinya ada beberapa langkah-langkah. Itu langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika belum berurut, lalu tentukan banyak datanya. Langkah kedua, tentukan letak persentilnya menggunakan rumus di samping, yaitu letak persentil I sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 100. I menunjukkan persentil ke I, persentil yang ingin kita cari, N itu menunjukkan banyak datanya. Lalu langkah ketiga, mencari nilai persentil. Nah, contoh soal satu ini, misalkan tentukan persentil ke 75. Langkah pertama, kita urutkan datanya dulu, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Nah, diketahui bahwa N-nya 12 ya. Lalu I-nya kita mencari persentil ke 75. Lalu kita substitusi, langkah kedua nih, kita substitusi 75 dikali 12 tambah 1 dibagi 100 sama dengan 975 dibagi 100 sama dengan 9,75. Lalu persentil pada 75 sama dengan data ke 9, karena ini tadi letaknya 9,75. Data ke 9 ditambah 0,75 lebihnya dikali data ke 10 dikurangi data ke 9. Jadi 8 tambah 0,75 dikali 9 kurang 8 sama dengan 8 tambah 0,75 sama dengan 8,75. Jadi persentil ke 75 adalah 8,75. Lalu lanjut soal kedua. Di sini ada tabel frekuensi. Soalnya sama kayak tadi, cuma ini menentukan persentil ke 83. Nah, diketahui bahwa N-nya itu 35. Karena dari I ditambah ya, 3 tambah 5 tambah 10 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 2 sama dengan 35. I-nya 83 karena kita ingin mencari persentil ke 83. Lalu kita substitusi. 83 dikali 35 tambah 1 dibagi 100 sama dengan 29,88 dibagi 100 sama dengan 29,88. Jadi persentil ke 83 itu ada di data ke 29. Ini data ke 29 itu 8.
ditambah 0,88 dikali data ke-30 itu 9 dikurangi data ke-29. Jadinya 8 dikurang 8 ditambah 0,88 dikali 9 kurang 8 sama dengan 8 tambah 0,88 kali 1 sama dengan 8,88. Itu artinya nilai dari persentil ke-83 adalah 8,88. Lalu masih soal yang sama, tapi kita ingin mencari persentil ke-50. Diketahui bahwa N-nya tadi 35, kita ingin mencari persentil ke-50. Lalu kita masukkan datanya. Kita masukkan ininya tadi N sama I-nya 50 dikali 35 tambah 1 bagi 100 sama dengan 1800 bagi 118. Nah, ini persentil ke-50 ada pada data 18 tambah 0. Karena ininya 0 ya, nggak ada lebihnya, jadi hasilnya semuanya 0. Jadi persentil ke-50 adalah data ke-18. Nih, data ke-18 itu adalah 6, jadi P50 ada 6. Nah, persentil ke-50 itu kan di tengah-tengah juga, berarti persentil ke-50 itu sama dengan median. Jika kita lihat dari jawaban Dina sebelumnya, median itu 6 dan hasilnya sama, karena persentil ke-50 sama dengan median. Lalu selanjutnya, ukuran penyebaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran data merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Yang pertama yaitu jangkauan data. Jangkauan data merupakan selisih antara nilai terbesar dan terkecil dari sekumpulan data. Nah, rumus jangkauan data yaitu X besar min X kecil, dengan X besar yaitu data terbesar dan X kecil merupakan data terkecil. Yang kedua yaitu jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Rumus jangkauan kuartil yaitu Q3 min Q1, dengan Q3 yaitu kuartil ketiga atau kuartil atas, dan Q1 merupakan kuartil pertama atau kuartil bawah. Lalu yang ketiga yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah, atau sama juga dengan nilai setengah dari nilai jangkauan kuartil. Nah, rumus simpangan kuartil yaitu setengah dikali Q3 min Q1, dengan Q3 yaitu kuartil ketiga atau kuartil atas, dan Q1 yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah. Dan masuk ke contoh soal yang pertama, disajikan data dan tentukan jangkauan data, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan datanya terlebih dahulu, yaitu 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Nah, setelah itu kita tentukan data terkecilnya, yaitu 4, dan data terbesarnya 10. Nah, tadi kan kuartil 1 dan kuartil 3-nya itu udah dijelaskan ya sebelumnya. Jadi Q1 itu nilainya 6,5 dan Q3 8,5. Nah, sekarang yang pertama kita akan jawab dulu jangkauan datanya. Jangkauan data yaitu X besar min X kecil. Jadi 10 min 4 sama dengan 6. Lalu jangkauan kuartil, rumusnya Q3 min Q1 yaitu 8,5 min 6,5 sama dengan 2. Dan simpangan kuartilnya setengah dikali Q3 min Q1. Setengah dikali 8,5 min 6,5. Jadi setengah dikali 2 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menjawab contoh soal yang kedua. Disajikan data dalam tabel dan tentukan jangkauan data, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartilnya. Data terbesarnya yaitu 10, data terkecilnya 4. Q1-nya itu sama dengan 6, Q3-nya sama dengan 8. Nah, jangkauan data sama seperti tadi ya, X besar min X kecil. Jadi sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Lalu jangkauan kuartilnya yaitu Q3 min Q1. Sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Lalu simpangan kuartilnya setengah dikali Q3 min Q1 sama dengan setengah dikali 8 min 6, jadi sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1. Yang terakhir ada data tunggal. Simpangan rata-rata data tunggal. Nilai mutlak dari selisih antara nilai pengamatan dan rata-ratanya disebut simpangan atau deviasi. Jumlah seluruh simpangan dibagi dalam banyak pengamatan menghasilkan simpangan rata-rata. Jika datanya adalah X1, X2, X3, dan seterusnya, dan misal rata-ratanya adalah, maka simpangan rata-ratanya adalah, ini rumusnya X1 dikurang rata-rata ditambah X2 dikurang rata-rata, seterusnya dibagi dengan jumlah frekuensinya. Lanjut.
Ragam dan simpangan baku data tunggal. Jika nilai mutlak yang terdapat pada simpangan rata-rata diganti dengan kuadrat, maka akan diperoleh apa yang disebut ragam atau varians. Dan jika nilai ragam diakari, maka akan diperoleh apa yang disebut simpangan baku. Misal diketahui datanya adalah X1, X2, X3, dan seterusnya, dan misal rata-ratanya adalah, rumusnya berbeda dari yang tadi, yaitu yang ini ditambah dengan kuadrat. Jadi X1 dikurang rata-rata, lalu dikuadratkan, dibagi N, jumlah frekuensinya. Lanjut. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, hitunglah simpangan rata-ratanya. Yang kedua, hitunglah ragam dan simpangan bakunya. Di sini juga ada nilai datanya, nilai dan frekuensinya. Sebelumnya sudah diketahui bahwa rata-ratanya itu 6,7. Berarti kita mencari simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya 4 dikurang 6,7 dikali 3 dari frekuensinya itu. Ditambah 5 dikali 5 dikurang 6,7 per 35. Sama dengan 8,1 ditambah 8,5 dibagi 3,5. Sama dengan 1,36. Yang kedua ada ragam. Nah, ragamnya ini jangan lupa dikuadratin, jadi 3 dikali 4 dikurang 6,7 kuadrat, ditambah 5, dikali 5 dikurang 6,7 kuadrat, per 35, sama dengan 2,66. Terakhir ada simpangan bakunya. Simpangan bakunya kita ambil nilainya dari ragamnya, jadi tinggal diakar saja, jadi akar 2,66 sama dengan 1,63. Contoh soal yang kedua, datanya tadi 88, 94, 56, 78, 78, 9, 10. Soalnya, hitunglah simpangan rata-ratanya. Yang kedua, hitunglah ragam dan simpangan bakunya. Tadi sebelumnya sudah diketahui bahwa ada nilai rata-ratanya sudah diketahui, jadi 7,4. Sama, tinggal kita hitung simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya 4 dikurang 7,4, ditambah 5, dikurang 7,4. Dibagi 12. Sama dengan 1,35. Terus yang ragamnya 4 dikurang 7,4 kuadrat ditambah 5 dikurang 7,4 kuadrat dibagi 12. Sama dengan 2,74. Simpangan bakunya akar dari 2,74 sama dengan 1,65. Selesai. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.